Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang sistem informasi pemasaran. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama di sini adalah saya sendiri, Maria Atalia. Yang kedua ada teman saya, Ratna Mardiana, NIM 68. Yang ketiga ada Chandra Dewi, NIM 72. Yang terakhir ada Irfan Baskara, NIM 78. Next. Oke, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemasaran. Pemasaran dalam satu perusahaan memegang peranan yang sangat penting karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, melakukan perkembangan terhadap perusahaan, dan untuk pencapaian tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Nah, di sini ada terlihat gambar aliran informasi Kotler. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan di sini unsur pemasaran. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan tergantung pada strategi pemasaran yang ada pada perusahaan tersebut. Alat yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran adalah menggunakan bauran pemasaran yang disebut juga marketing mix. Di sini kita lihat ada empat target market. Yang pertama adalah produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi dan dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Lalu yang kedua, harga atau price adalah sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa. Yang ketiga adalah saluran distribusi atau place terdiri dari seperangkat lembaga yang melakukan suatu kegiatan fungsi yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status kepemilikannya dan produsen ke konsumen. Yang keempat, promosi, disebut dengan promotion, berhubungan dengan semua cara yang mendorong penjualan. Tolong next. Yang selanjutnya pengertian si pemasaran. Pengertian dari sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan atau organisasi yang memudahkan hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Sistem informasi pemasaran selalu digunakan oleh bagian pemasaran dalam sebuah perusahaan untuk memasarkan produk-produk perusahaan tersebut. Sistem informasi pemasaran merupakan gabungan dari keputusan yang berkaitan dengan dibagi 4, yaitu produk yang dipasarkan, 2, tempat pemasaran, 3, promosi, 4, harga dari suatu produk. Next. Ya, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang keempat ada komponen si pemasaran. Sistem informasi pemasaran tentunya mempunyai komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum, yaitu berupa komponen input, model, output, basis data, teknologi, dan kontrol. Perbedaan komponen-komponen ini antara sistem informasi lainnya adalah konteks letak dari sistem informasinya. Subsistem penelitian pemasaran melakukan penelitian khususnya mengenai operasi pemasaran. Yang pertama itu ada komponen input pemasaran. Sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan interaksi pemasaran perusahaan. Sistem intelijen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Yang kedua, komponen model pemasaran. Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakaian sistemnya. Model di sistem informasi pemasaran banyak digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan anggaran operasi.
Strategi penentuan harga produk, evaluasi produk baru, evaluasi penghapusan produk lama, dan pemilihan media iklan yang lebih efektif. Yang ketiga, komponen basis data pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database adalah unik bagi fungsi pemasaran, tapi banyak yang berbagi dengan area fungsional lainnya. Yang terakhir ada komponen output pemasaran. Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari suatu sistem. Beberapa subsistem yang ada yakni subsistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan perusahaan dan penjualan langsung. Yang terakhir, subsistem harga membantu manajer untuk membuat keputusan harga. Yang selanjutnya, sistem informasi pemasaran. Menurut McLeod 2000, sistem informasi pemasaran terdiri dari beberapa subsistem antara lain. Yang pertama, subsistem riset pemasaran merupakan sistem yang berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis data pelanggan dan calon pelanggan. Yang kedua, subsistem informasi pemasaran merupakan subsistem yang berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis terhadap pesaing. Yang ketiga, subsistem pemrosesan transaksi merupakan subsistem berupa sistem informasi akuntansi. Yang keempat, subsistem produk berguna untuk membuat rancangan produk baru. Yang kelima, subsistem tempat berguna untuk mengambilan keputusan terhadap penentuan tempat yang sesuai dengan pelemparan produk yang dihasilkan. Selanjutnya, subsistem promosi berfungsi untuk melakukan analisis terhadap promosi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Lalu ada subsistem harga berfungsi untuk membuat penetapan harga terhadap produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir, subsistem peramalan penjualan untuk melakukan peramalan penjualan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Sistem informasi pemasaran terdiri dari beberapa subsistem input dan juga output yang terhubung dengan database. Subsistem input terdiri atas subsistem informasi akuntansi dan subsistem riset pemasaran yang merupakan sumber internal. Lalu ada juga subsistem intelijensi pemasaran yang merupakan sumber lingkungan. Nah, ketiga subsistem input ini dihimpun ke dalam database atau tempat penyimpanan data yang kemudian dapat diolah menghasilkan informasi kepada pemilik, dan subsistem output berupa produk, tempat, promosi, harga, dan bauran terpadu atau integrated mix subsystem. Kita mulai dari yang pertama, itu subsistem sistem informasi akuntansi. Gambar yang tadi. Oke, kita pertama bahas yang dari sistem informasi akuntansi. SIA ini adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak eksternal. Subsistem ini memproses berbagai transaksi keuangan dan juga non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi proses transaksi keuangan, di mana terdapat 3 subsistem. Yang pertama itu pemrosesan transaksi, yang kedua itu sistem buku besar, dan yang terakhir itu sistem pelaporan manajemen. Nah, lalu yang kedua itu ada subsistem riset pemasaran. Pengembangan yang menguntungkan dari perusahaan hanya berasal dari komitmen terus-menerus untuk menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan kebutuhan pelanggan. Agar proses penyusuan ini berjalan efektif, diperlukan arus informasi dua arah antara pelanggan dan juga perusahaan. Nah, disinilah peran dari riset pemasaran. Ada beberapa bentuk riset pemasaran yang dapat dipertimbangkan, yang dikelompokkan ke dalam 4 jenis dasar,
Yang pertama itu ada internal, contohnya itu analisis catatan penjualan, tingkat periklanan, dan lain-lain. Yang kedua ada eksternal, yaitu contohnya menggunakan sumber daya di luar organisasi untuk melengkapi riset internal. Lalu yang ketiga ada reaktif, contohnya itu kayak jawaban kuesioner, habis itu ada wawancara terstruktur atau structure interview, dan sebagainya. Lalu yang terakhir juga ada non-reaktif, di mana interpretasi terhadap fenomena yang diamati. Misalnya merekam pelanggan di toko, mendengarkan panel pelanggan, dan sebagainya. Nah, subsistem ini memerlukan penyedia, memiliki kriteria dan proses riset pemasaran. Untuk penyedia riset pemasaran, kebanyakan perusahaan besar itu sudah punya departemen risetnya sendiri. Sementara itu, untuk perusahaan-perusahaan kecil itu dapat menyewa jasa perusahaan riset pemasaran atau melakukan riset dengan cara yang kreatif dan biaya yang terjangkau. Untuk kriterianya sendiri, riset pemasaran ini punya kriteria relevan, tepat waktu, efisien, dan objektif. Lalu untuk proses riset pemasarannya itu ada 5 langkah. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan tujuan riset, mengembangkan rencana riset, mengumpulkan informasi, menganalisa informasi, dan yang terakhir itu menyajikan hasil temuan. Lalu kita masuk ke subsistem intelijen pemasaran. Adalah seperangkat prosedur dan sumber yang digunakan oleh para manajer untuk memperoleh informasi harian mengenai perkembangan di lingkungan pemasaran. Nah, para manajer pemasaran mendapatkan informasi intelijen pemasaran dari baca buku, surat kabar, publikasi perdagangan, jurnal, dan lain-lain. Nah, cara meningkatkan informasi tersebut itu dengan cara melatih dan mendorong staf penjualan untuk menemukan dan melaporkan perkembangan baru, memperkerjakan spesialis untuk mengumpulkan informasi intelijen pemasaran. Perusahaan dapat belajar tentang para pesaing dengan membeli produk-produk mereka. Perusahaan dapat membeli informasi dari pihak luar, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke subsistem output. Yang pertama itu ada subsistem produk, berguna untuk membuat model evaluasi produk baru. Contohnya komite produk baru, memperhatikan produk sebagaimana pemasaran, membuat daftar keputusan, dan siklus hidup produk. Ada perkenalan, pertumbuhan, dewasa, dan penurunan. Lalu yang kedua ada subsistem tempat, berguna untuk pengambilan keputusan terhadap penentuan tempat yang sesuai dengan pelemparan produk yang dihasilkan. Yang ketiga ada subsistem promosi. Dari iklan, penjualan perseorangan berfungsi untuk melakukan analisis terhadap promosi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Yang keempat itu ada subsistem harga, berfungsi untuk membantu menetapkan harga terhadap produk yang dihasilkan, penetapan harga berdasarkan permintaan, dan penetapan biaya berdasarkan biaya. Lalu yang terakhir itu ada subsistem bauran terpadu atau integrated mix subsystem, yaitu mendukung manajer saat unsur-unsur pemasaran dikombinasikan untuk membuat strategi baru, dan dilakukan dengan cara memproyeksikan berbagai kemungkinan hasil dari berbagai kombinasi. Next. Oke, sekarang kita masuk ke bagian implementasi sistem informasi pemasaran. Untuk tools yang digunakan itu adalah tools Ubersuggest. Oke, next. Nah, di sini studi kasus yang kami pakai itu adalah Starbucks. Setelah kita masukkan keyword dari Starbucks, itu ada muncul 4, ada search volume, ada SEO difficulty, ada paid difficult, dan juga cost per click. Kita mulai dari yang pertama, yaitu search volume. Itu merupakan jumlah pencarian dari kata kunci Starbucks selama sebulan, yaitu 368.000. Lalu yang kedua ada SEO difficulty, yaitu ukuran jumlah dan kualitas backlink ke 10 halaman teratas di search engine result page. Jadi semakin tinggi angkanya, semakin kompetitif. Di sini keyword Starbucks itu sebesar 83. Lalu yang ketiga itu ada paid difficulty, yaitu mengukur seberapa sulit persaingan jika mencoba untuk beriklan dengan keyword tersebut. Semakin tinggi, semakin sulit untuk bersaing. Di sini cukup rendah untuk keyword Starbucks, yaitu sebesar 9. Lalu yang terakhir juga ada cost per click atau CPC, yaitu biaya per klik rata-rata jika ingin membayar Google untuk dilihat sebagai iklan. Nah, jika perusahaan ini membayar tinggi, biasanya kata kunci itu lebih sering muncul. Next. Nah, ini juga ada keyword-keyword lain yang sejalan dengan Starbucks. Ada Starbucks menu, ada Starbucks Dewata, Starbucks Research, Starbucks Canggu, dan juga Starbucks Sudirman.
Keyword ini juga memiliki volume, cost per click, paid difficulty, dan juga SEO difficulty. Next. Nah, tools ini juga dapat melihat data dari kompetitor Starbucks yang di mana data ini akan dianalisis dan diolah supaya perusahaan dapat menentukan langkah apa yang diambil selanjutnya. Contoh dari kompetitor Starbucks yaitu Excelso. Di sini kita bisa lihat juga search volume-nya, SEO difficulty, paid difficulty, dan juga cost per click-nya. Next. Kompetitor lain dari The Coffee Bean dari Starbucks adalah The Coffee Bean and Tea Leaf. Nah, di sini juga kita bisa lihat search volume-nya sebesar 2.900, SEO difficulty-nya lumayan tinggi yaitu 63, untuk paid difficulty-nya 7 dan cost per click-nya 1 juta. Sekian. Lanjut. Next. Nah, ini adalah salah satu promotion atau marketing dari Starbucks, di mana itu ada buy one get one free dan juga pay one for two. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.